Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Samawa, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelompok 1, mata kuliah Akuntansi 1. Pada video ini, kita akan membahas konsep dasar dan prinsip akuntansi, yang dimana landasan penting yang membuat pencatatan transaksi keuangan lebih sistematis, konsisten, dan transparan. Dengan memahami materi ini, kita akan lebih mudah menyusun keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Yuk ikutin pembahasan sampai akhir agar semakin paham bagaimana akuntansi menjadi alat penting dalam mengambil keputusan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar akuntansi? Konsep dasar akuntansi merupakan seperangkat asumsi dan prinsip umum yang menjadi landasan dalam proses pencatatan, penggolongan, hingga penyajian laporan keuangan. Konsep ini penting karena membantu perusahaan menyusun laporan keuangan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak, seperti manajemen, investor, maupun pemerintah. Dengan adanya konsep dasar ini, seperti transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat dengan cara yang sama, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Perkenalkan, nama saya Dina Asriani. Di sini saya akan membahas tentang 8 konsep dasar akuntansi yang perlu dipahami. Yang pertama ada dasar akrual. Dasar akrual adalah konsep yang menyatakan bahwa transaksi keuangan dicatat pada saat transaksi tersebut terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Artinya, pendapatan dicatat ketika sudah diperoleh meskipun uangnya belum diterima, dan beban dicatat ketika sudah terjadi meskipun belum dibayar. Yang kedua, ada kesinambungan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa suatu perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak memiliki rencana untuk menghentikan kegiatan usahanya atau melakukan likuidasi dalam waktu dekat. Yang ketiga, ada kesatuan usaha. Kesatuan usaha berarti bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, transaksi yang dicatat dalam pembukuan hanya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, bukan transaksi pribadi miliknya. Yang keempat, ada periode akuntansi. Konsep ini menyatakan bahwa kegiatan perusahaan harus dibagi ke dalam periode waktu tertentu agar kinerja keuangan dapat diukur dengan jelas. Periode ini biasanya berupa bulanan, triwulan, atau tahunan. Yang kelima ada harga perolehan. Dalam konsep ini, aset perusahaan dicatat berdasarkan harga saat aset tersebut diperoleh atau dibeli. Nilai ini tetap digunakan dalam pencatatan meskipun nilai pasar aset tersebut berubah di kemudian hari. Yang keenam ada konsistensi. Konsep konsistensi menyatakan bahwa metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dapat dibandingkan dan dianalisis dengan lebih mudah. Yang ketujuh ada satuan moneter. Konsep ini menjelaskan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam akuntansi harus dapat diukur dengan satuan uang. Transaksi yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti kepuasan pelanggan atau kualitas karyawan tidak dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah pengukuran nilai uang. Setiap transaksi dalam akuntansi dinilai dengan menggunakan satuan moneter yang berlaku, misalnya rupiah. Dengan menggunakan satuan yang sama, maka semua transaksi dapat dicatat dan dibandingkan dengan lebih mudah. Perkenalkan, nama saya Gadis Pritani. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Nah, selain konsep dasar tersebut, dalam akuntansi juga terdapat prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang menjadi pedoman dalam menyusun pelaporan keuangan. Adapun beberapa prinsip tersebut dalam akuntansi keuangan, antara lain, yang pertama, prinsip entitas ekonomi, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan keuangan suatu perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan keuangan pemilik atau entitas lainnya. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu prinsip biaya historis, yaitu artinya prinsip ini menjelaskan bahwa aset dicatat berdasarkan harga saat diperoleh, bukan berdasarkan nilai yang berlaku pada saat ini.
Yang ketiga, yaitu prinsip kesinambungan usaha. Yang dimana prinsip ini tuh menganggap bahwa perusahaan akan terus menjalankan kegiatan usaha dalam jangka panjang sehingga laporan keuangan disusun dengan asumsi perusahaan akan tetap beroperasi. Yang keempat, yaitu prinsip pengungkapan penuh. Yang artinya, ini tuh menyatakan bahwa semua informasi yang penting dan relevan mengenai kondisi keuangan perusahaan harus diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan agar tidak menyesatkan penggunaan laporan. Dan yang kelima, yaitu prinsip pengakuan pendapatan, yang dimana pendapatan ini harus diakui dan dicatat pada saat pendapatan tersebut diperoleh, bukan pada saat uang diterima. Selanjutnya, yang keenam yaitu prinsip mempertemukan, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa beban atau biaya harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari biaya tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menunjukkan hasil usaha yang sebenarnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu prinsip periode akuntansi, yang dimana prinsip ini tuh menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan periode waktu tertentu agar kinerja perusahaan dapat dinilai secara berkala. Dan yang kedelapan yaitu prinsip konsistensi. Itu adalah artinya metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara tetap dari waktu ke waktu agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode. Dan yang kesembilan yaitu prinsip satuan moneter. Yang ini artinya adalah semua transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan harus dinyatakan dalam satuan uang yang berlaku. Yang ke-10, prinsip materialitas, yang dimana prinsip ini itu menyatakan bahwa hanya informasi yang dianggap penting atau material yang harus dilaporkan secara detail dalam laporan keuangan. Sedangkan informasi yang tidak berlaku berpengaruh dapat disajikan secara lebih sederhana. Jadi, secara keseluruhan, prinsip-prinsip akuntansi ini berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan bersifat transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Perkenalkan, nama saya Widya Amanda Putri. Dari materi yang dijelaskan tadi, konsep dasar dan prinsip akuntansi adalah fondasi yang memastikan setiap transaksi keuangan dicatat secara sistematis, konsisten, dan transparan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, serta dapat dipercaya. Pada akhirnya, laporan tersebut tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar penting dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan perencanaan strategis bisnis jangka panjang.